Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Ibu Sri tentang hidroponik. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu meminta kepada kalian untuk memimpin doa. Tapi Ibu tanya dulu, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semangat. Lah. Bisa lebih semangat lagi nggak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat. Oke, ya Allah. Mas Samuel kenapa nggak semangat? Nggak tahu. Oh, kenapa nggak tahu? Kamu sakit kah? Nggak. Mas Dharma sakit juga? Nggak. Terus kenapa? Harus lebih semangat lagi ya. Oke, silakan Mas Adit pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat, Nak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan, diberkahi oleh Allah, dan ilmunya dapat bermanfaat. Amin. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau ngabsen. Hari ini ada yang nggak hadir nggak? Teman kalian ada yang hadir? Oh, lengkap. Hari ya? Oke, alhamdulillah. Lengkap ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hidroponik pada hari ini, Ibu minta kalian melakukan ice breaking supaya ketika masuk pembelajaran kita lebih semangat dan lebih bersemangat. Oke. Silahkan dibagi. Ini ada kertas, dibagi masing-masing anak satu. Hah? Mainnya adalah, perhatikan. Mau berdiri atau duduk? Diri. Diri dah, biar seru. Nah, cara mainnya, kalau Ibu Sri bilang tangan, maka kalian pegang tangan. Kalau Ibu Sri bilang tangkap, maka kalian tangga, maka kalian pegang paha. Tapi kalau Ibu Sri bilang tangkap, maka kalian tangkap kertas temennya. Boleh menghindar. Tangan tangga. Ya, tangan. Tangga. Oke. Tangkap. Nah. Ya, bisa ya? Oke, sekali lagi. Tangga. Tangan. Tangan. Tangkap. Kalau sudah kalian dor, teman kalian yang bisa ditangkap, kalian dor, ucapkan apa? Coba lagi. Oke. Ucapkan coba lagi ya. 1, 2, 3. Dor, coba lagi ya. Sudah? Bagaimana perasaannya setelah melakukan ice breaking? Siap belajar? Oke, silakan duduk. Kalau pembelajaran Ibu Sri itu menyenangkan belajarnya di luar ruangan atau dalam ruangan? Di luar. Senang di luar ya? Oke, terima kasih kalau begitu. Bu Sri mau tanya dulu, kalian tahu nggak dengan toge? Apa itu toge? Kecambah, betul. Biasanya dimakan di mana? Gado-gado. Di mana lagi? Rawon. Mana lagi? Tahu isi. Benar. Nah, kalian sudah kenal kan yang namanya toge? Kira-kira dari mana ya asalnya toge? Kacang hijau, betul. Kemudian
Ada nggak sih kepikiran kalian bagaimana sih caranya si toge itu bisa tumbuh? Gimana caranya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu? Di YouTube juga belum pernah lihat? Oke, jadi toge itu berasal dari kacang hijau yang diberi suasana yang lembab sehingga dia pecah lalu menjadi kecambah. Nah, kira-kira seandainya nih ya, kalau misalkan kacang hijau itu kita taruh di media hidroponik. Media hidroponik kalian kan sudah belajar beberapa waktu yang lalu ya. Ada rock wool, arang, ada sabut kelapa, apa lagi? Moss, apa lagi? Pakis. Nah, bagaimana kacang hijau tersebut bisa tumbuh di media tanam hidroponik? Kira-kira gimana? Belum tahu. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Oke. Nah, kalau kacang hijau ditumbuhkan pada media tanam hidroponik, itu namanya pembiakan tanaman secara generatif. Itu berasal dari mana? Dari biji. Tapi kali ini Ibu Sri tidak akan mengajarkan kalian menanam kacang hijau di media tanam hidroponik, tetapi tanaman lain. Hari ini pembelajarannya adalah kita akan membiarkan tanaman secara generatif menggunakan hidroponik. Tanamannya adalah selada. Tahu selada? Seperti apa? Hijau. Terus, apa lagi? Miliki banyak daun. Yang biasanya digunakan untuk apa? Burger. Apalagi? Lalapan, salad. Selada itu digunakan pada berbagai macam makanan. Ya. Nah, pada hari ini Ibu ingin kalian mampu untuk menyiapkan bibitnya, tanaman selada untuk kita tanam menjadi tanaman hidroponik. Tapi untuk hari ini kita hanya menyiapkan benih sampai nanti menjadi bibit. Jadi benih itu akan kalian lihat perkembangannya dari kalian menanam, kemudian kalian akan melihat sampai nanti masanya dia sampai menjadi bibit. Kira-kira bibit seperti apa bibit? Minimal 2 daun. Berarti kalian harus mengamati perkembangan benih itu dari kalian menanam hari pertama sampai dia menjadi bibit yang apa tadi? Memiliki minimal 2 daun. Nah, perkiraan paling lama 14 hari. Nah, itu yang akan kalian lakukan pada hari ini. Langkah pertama, hitung dulu jumlah benih yang harus kalian siapkan. Nggak kira-kira bagaimana caranya menghitung benih? Belum tahu? Oke. Caranya adalah kalian hitung lubang tanam pada instalasi hidroponik. Kalian tulis berapa lubang tanam yang diperlukan, berapa benih yang akan disiapkan. Kira-kira kalau menyiapkan benih itu harus ngepaskah jumlahnya, harus lebih sedikitkah jumlahnya dari lubang tanam, atau harus berlebihkah dari dari lubang tanam? Harus lebih. Kenapa harus berlebih? Biar ada cadangan kalau ada yang mati. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, kira-kira berapa banyaknya tanaman yang harus kalian cadangkan? Kelebihannya tadi, berapa banyak? 20%. Kenapa jadi 20? Kenapa nggak 10 aja? Terlalu sedikit. Kalau 20%? Lebih banyak. Kalau 50%? Oh, kelebihan. Jadi 20%. Oke. 20%. Berarti kalau misalkan 100 biji 100 lubang tanam, kalian menambahnya jadinya tambah 20%, berarti tambah berapa? 20. Jadi berapa? Oke, sampai situ paham ya? Oke. Selanjutnya, setelah kalian menghitung jumlah benih tadi, kalian diminta untuk menyiapkan alat dan bahan. Pisahkan yang mana yang menjadi alat, yang mana yang menjadi bahan pada bahan dan alat perlengkapan yang sudah Ibu siapkan ini. Yang ketiga berikutnya adalah melaksanakan penanaman.
Sebelum melaksanakan penanaman, apa yang harus dilakukan terhadap benih dulu? Direndam. Direndam menggunakan air hangat. Berapa derajat? 40. Ada lagi yang lain? 37. Oke, jadi 37 derajat ya. Kalau 40 dia terlalu panas. Kalau terlalu panas suhunya bisa berakibat apa kepada benih? Jadi rusak. Tidak bisa ditanam. Kalau sudah dilakukan perendaman, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Memasukkan benih ke dalam rockwool. Oke, langkah-langkah tersebut akan Ibu jelaskan di lembar kerja kalian. Kalian juga Ibu minta untuk memperhatikan video yang Ibu akan share ke grup kalian. Kemudian kalian persilakan baca materi yang Ibu bagikan dan lembar kerja yang Ibu bagikan tolong diisi dan kerjakan sesuai dengan prosedur. Ada pertanyaan tentang langkah-langkah? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Ibu jelaskan lagi tentang penilaian. Ibu akan menilai kalian dari penilaian secara kelompok, bisa juga secara pribadi. Ini tolong diisi, nanti isinya ini akan Ibu nilai. Perhitungannya di belakang sini juga akan Ibu nilai. Nah, ini nanti kalian pengamatan yang kata Ibu tadi, dari hari pertama sampai hari ke-14, kalian amati setiap hari, setiap pagi, kalian tulis di sini berapa benih yang mati, berapa benih yang hidup. Kalau sudah 14 hari, kalian beri penjelasan di sini. Kenapa benih itu masih tetap bertahan hidup? Kemudian, berapa jumlah yang hidup, berapa total jumlah yang mati? Untuk penilaian ini ada pertanyaan? Belum? Oke. Belum atau nggak ada? Atau nanti aja lagi bertanya? Nanti aja. Selain penilaian kelompok dan penilaian pribadi, Ibu juga akan menilai kalian tentang sikap, cara kalian bergotong royong. Gotong royong itu artinya dalam satu kelompok kalian bekerja sama. Kemudian bisa nggak berpikir kreatif. Misalkan ada sesuatu yang nggak ada di kelompok kalian. Kira-kira kalian harus ngapain? Gitu. Mampu bernalar kritis. Mampu memanfaatkan fasilitas yang Ibu sediakan. Kalau nggak ada sesuai misalkan dengan langkah kerja, ini harus diapakan? Memberikan ide dalam kelompok dan mengatasi masalah selama kalian bekerja kelompok. Memberi pertanyaan, memiliki pengetahuan lebih luas. Misalkan kalau kalian nggak paham bertanya, mengetahui sesuatu, pernah misalkan menanam hidroponik yang lain, kalian bisa ungkapkan, mengambil keputusan yang tepat apabila misalkan kalian selama berkelompok itu ada masalah. Kemudian yang keempat adalah mandiri, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang Ibu sampaikan kepada kalian. Kalau misalkan hasilnya kurang pas, itu nggak masalah. Yang penting kalian sudah mampu melaksanakan tugas tersebut secara mandiri, tidak menumpukan pekerjaan itu kepada satu teman. Paham? Ada pertanyaan nggak lagi tentang penilaian? Nggak ada? Oke, bisa kita mulai? Oke, Ibu share dulu ya di grup materinya. Silahkan kalian buka di grup. Ibu juga akan membagikan kalian materi. Kalian Ibu bagi per kelompok. Kelompok ada yang bertiga, ada yang berdua ya. Pas, bertiga. Jadi yang berdua cuma si Zaka sama Adit ya. Respon terhadap pengukuhan tahap terhadap hama dan kreatif serta beradaptasi air harus terkondisi dan terus rakul Air panas. itu bahan gergaji besi itu alat Apa sih banyak? Apa lagi Bu? Aki besi. Ini tisu. Ini rakual. Kain lap itu alat enggak? Udah Ir. Ngecek aja. Nampan alat.
Dibulatkan jadi berapa? 567. 113,2. Ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Nah, jadi berapa? 1. Mau aku pegang mukanya enggak? Tadi belum ya? Mau ditampar nggak? Oke. Ini buat terapi bisa ini. Kalian mau enggak? Mau. Petunjuknya tadi harus apa? Rockwool harus apa? Terus basah semua. Harus basah semua. Oh, lubanginya nggak terlalu dalam. Iya. Sudah? Sudah, Bu. Terus apa lagi langkah selanjutnya? Masukkan benih yang
diredam Mm-mm. secara belakang. Ya, masukkan benihnya. Taruh di sini. Coba lihat nih, benih yang kemarin dia pecah. Tumbuh kan? Iya. Iya tuh. Cepatnya itu, Bu. Cepatnya, Bu. Iya. Tunggu. Tanam itu bisa nggak, Bu? Hmm? Ditanam. Nggak bisa, udah nggak bisa itu. Karena kering kan dia kena udara. Itu lah, Bu. Mm-mm. Diangkat. Oke. Samuel mau merasakan bagaimana rasanya menanam? Coba gantian. Tahu kan bagian yang masih kosong yang mana? Bu, hancurnya ya, Bu. Kenapa? Bisa kok nanti dia. Nyatu aja dia. Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Kalau sudah selesai, biasakan setelah selesai praktik, apa yang harus kalian lakukan? Ya, silakan bereskan dan bersihkan alat dan bahan yang sudah kalian gunakan untuk kita melaksanakan pembelajaran berikutnya. Itu berkelompok dulu. Nanti kan kalian akan maju presentasi. Kelompok perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kegiatan praktek tadi. Oke, kelompok silahkan maju ke depan. Kelompok Risna, siapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Inmayanata dan di samping saya ada Risna. Kami dari kelompok 3. Ingin menyampaikan tentang penyiapan bibit tanaman hidroponik. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang termasuk alat adalah termometer, sarung tangan, gergaji besi, dan juga cetakan rock wool, lap, pinset, dan nampan. Yang termasuk bahan adalah rock wool, benih RZ Johnson, air hangat, dan yang kedua adalah menghitung benih yang disiapkan. Total benih yang disiapkan adalah 566 dan ditambahkan 20%. Dan total benih semuanya adalah 679. Baiklah, kesimpulannya adalah jangan terlalu memasukkan benih terlalu dalam ke dalam lubang atau rock wool karena itu bisa menyebabkan benih menjadi lambat menjadi kecambah. Kelompoknya Mbak Aziza jangan terlalu dangkal. Kelompoknya Mbak Risna sama Noni itu jangan terlalu dalam. Karena bisa mengakibatkan benih Jadi tidak berkecambah kalian. Oke. Bagus. Ada pertanyaan nggak nih dari kelompok lain? Ya, silakan Aziza. Nah, kendalanya apa kalau kelompok kalian? kendalanya kelompok kami memasukkan benihnya itu kedalaman, Bu. Kedalaman, terlalu dalam. Iya, Bu, terlalu dalam. Jadi Sehingga menyebabkan benih itu terlalu bisa lama gitu, Bu. kemungkinannya akan lambat tumbuh, Lambat bisa tumbuh juga atau mati, Bu. atau mati. Bagus. Ada lagi nggak pertanyaan? Ya, silakan Aulia. Kenapa kalau kedalaman benih tidak tumbuh? Karena Kenapa? karena benih. Ya, silakan. kami nggak tahu. Nggak tahu. Nah, yang lain ada yang tahu kenapa jadi kalau kedalaman bisa apa tadi? Nggak tumbuh. Nggak ada yang tahu? Nah, kalau terlalu dalam itu kan, dia kan akarnya, karena dia ada di dalam.
terbatas ruangnya. Di dalam lubang rohul itu akan terbatas ruang dia untuk mau muncul berkecambah. Sehingga sulit untuk kalian, mungkin dia akan tumbuh di dalam, tapi dia lambat. Karena dia akan mencari dulu ruang kosong di dalam lubang tersebut. Paham? Benar, paham. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oke. Jadi jangan terlalu dalam ya. Benar ini, jangan terlalu dalam. Tadi kalau kelompoknya Aliza jangan terlalu dangkal. Karena akarnya bisa meleot-leot, nggak kuat. Kalau ini jangan terlalu dalam, akarnya akan lambat tumbuh. Karena tidak ada pertanyaan, kita beri aplaus untuk kelompok Azizah, bukan Azizah, Risna sama Noni. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah presentasi. Ibu bertanya, apa kesimpulan dari kegiatan praktik kalian pada hari ini? Silahkan. Salah satu. Jangan terlalu dalam memasukkan benih. Ada lagi? Jangan terlalu lama merendam biji. Terus, jangan terlalu dangkal membuat lubang. Apalagi? Tadi Mbak Aisyah tadi jangan apa? Terlalu dalam, terlalu dangkal. Jangan terlalu lama. Ada lagi? Itu saja. Kira-kira hal yang paling sulit praktek tadi apa? Hal yang paling sulit. Ada hal yang paling sulit yang kalian lakukan apa? Tadi Mas Dharma kesulitannya apa tadi? Kamu tadi kesulitan pada saat ngapain? Melubangi, sama apa tadi? Sama memotong. Harus pas dengan cetakannya. Kemudian Mas Dharma tadi juga mengalami kesulitan ketika di petunjuk ini perintahnya adalah menggunakan hand sprayer. Tapi ternyata yang tersedia adalah air di dalam gelas ukur. Lalu Mas Dharma tadi ngapain untuk mengatasi hal tersebut? Botol minum aqua, botol minum air mineral, terus diapakan? Dilubangin tutupnya, kemudian isi air. Oke, disiramkan ke dalam rohul. Itu nak, maksud ibu seperti itu. Ketika kalian tidak menemukan sesuatu alat yang ada dalam prosedur kerja, kalian bisa berpikir kritis. Apa yang harus aku lakukan kalau itu tidak ada? Bagus ya. Harapan ibu nanti ketika kalian yang lain praktek juga, hasilnya juga akan seperti itu. Kalian juga mampu mengatasi masalah yang kalian hadapi. Nah, hal yang paling menyenangkan dalam praktik tadi apa? Oh, ice breaking. Masya Allah. Kalau dalam kegiatan prakteknya? Memotong rohul suka. Selain memotong rohul, apa lagi yang kalian suka dari kegiatan praktek tadi? Menghitung benih. Suka menghitung benih. Oh, apa lagi? Melubangi. Terus apa lagi? Oh, senang melubangi rohul itu senang ya? Oh. Tapi katanya ada yang kegatalan tadi. Iya kan? Tadi kan ibu tanya, apa yang paling gak enak selama praktek? Berarti ada yang kegatalan tadi ya? Nah, itu bisa kalian anggap sebagai hal yang tidak menyenangkan selama praktik. Gitu. Nah, untuk mengatasi supaya tidak gatal tadi harus pakai apa? Nah, makanya ibu suruh kalian pakai sarung tangan. Supaya ketika kalian praktik itu tidak gatal-gatal tangannya. Karena rohul memang bahannya ada yang tidak tahan dengan bahan rohul. Tadi sudah hal menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan, apalagi pengalaman baru yang kalian alami ketika praktek. Mas Samuel, kan baru nih buat kamu.
Apa yang menurutmu kamu baru ketahui dari kegiatan praktek ini tadi? Apa Mas? Ngisi lubang itu. Oh, baru tahu ya bahwa rock wool itu bisa dilubangi. Baru Mas Lian, apa yang pengetahuan baru yang kamu peroleh pada hari ini? Hidroponik, menanam hidroponik. Kemudian di rock wool. Oh, jadi baru tahu ini ya? Oke. Alhamdulillah, berarti ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat atau tidak? Kalian punya pengalaman baru atau enggak sih kalau hari ini praktek seperti ini? Punya pengalaman baru enggak? Iya. Untuk selanjutnya, Ibu minta yang terakhir kali kalian mengerjakan tugas. Ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan siapkan pulpennya. Tulis nama dan kelas, kemudian kalian kerjakan. Ini soalnya pilihan ganda. Pilihan ganda ya, silakan kalian jawab. Itu pilihan ganda sayang. Ayo, apa menyemai? Sudah? Kalau sudah dikumpul, sudah ditulis nama kelas? Sudah. Ya, dikumpul ya. Susah banget ya soalnya sampai perlu memikir lama, Dit. Lumayan. Oh, lumayan. Oke, alhamdulillah. Sudah kita laksanakan pembelajaran pada hari ini. Ibu Sri minta maaf kalau dalam pembelajaran ada kesalahan atau ada perkataan Ibu yang menyinggung perasaan kalian. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian, baik pada saat ini maupun untuk kalian setelah lulus nanti. Jika ingin berwirausaha, menanam secara hidroponik yang sudah kalian ketahui banyak keuntungannya. Semoga kalian nanti insya Allah menjadi pengusaha hidroponik, bisa nanam sendiri, amin. Bisa sukses, lebih sukses daripada kami guru-guru kalian. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.